Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saudara-saudari semuanya yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan. Ada sebuah sholawat yang disebut sholawat Toha Al-Yamani. Nanti saya akan perdengarkan sholawat ini kepada saudara. Dan sebelumnya saya ingin kasih tahu kepada saudara-saudari sekalian bahwa model-model penulisan sholawat inilah yang tidak disadari oleh kaum muslimin dan muslimat, khususnya rakyat Indonesia, kaum muslimin, wabil khususil khusus adalah generasi muda yang tidak tahu dan tidak memahami maksud dari tujuan sholawat tersebut. Intinya, Habib-Habib itu mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Rasul, padahal keturunan Yaman, lalu dikuatkan dengan cerita halu, membuat buku, membuat tulisan yang disebarkan agar kita percaya atas apa yang mereka klaim. Kali ini tidak tanggung-tanggung. Mereka mengklaim kalau Nabi Muhammad itu orang Yaman. Mari kita dengarkan sholawatnya lebih dulu. Salatullah ala ta'al yamani syafi'il khalqi fi yawmil qiyamah. Salatullah ala ta'al yamani syafi'il khalqi fi yawmil Sholawat tersebut digunakan oleh kibin-kibin termasuk masyarakat kita yang tidak tahu. Bahkan ulama-ulama, penceramah-penceramah besar semacam Anwar Zahid juga menggunakan sholawat ini. Apa artinya? Sholatullah ala Toha Al-Yamani, sejahtera, bahagia buat Toha Nabi Muhammad, orang Yaman. Itu arti bahasanya, tidak perlu tafsir-tafsir lagi. Al-Yamani adalah orang Yaman. Ketika banyak pihak memprotes Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai orang Yaman, tentu tujuannya adalah supaya para Habib itu semakin GR, semakin keras kepala, semakin sombong, karena punya kakek yang asalnya juga dari Yaman. Dalam hal ini, ada komentar dari Lutfi Basori yang kemarin mendirikan organisasi tandingan untuk melawan Persatuan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Oke, kita abaikan perlawanan itu, di lain kesempatan akan kita bahas. Karena Lutfi Basori ini adalah orang yang berpaham aswaja, mulanya ikut NU, tetapi karena sakit hati, lalu mendirikan organisasi NU garis-garisan. Apa kata Lutfi Al-Basori? Dia menyebutkan, orang-orang yang memahami syair Salatullah ala Toha Al-Yamani tanpa melihat tafsirnya, mereka adalah orang-orang bodoh, katanya. Lalu dia menjelaskan, Al-Yamani itu dimaksudkan adalah Tuhamah atau Tihamah. Tihamah menurut dia adalah Yaman, dan Makkah adalah bagian dari Yaman atau bagian Tihamah. Saudara-saudara sekalian, mari kita kupas tuntas kebodohan Lutfi Basori. Yaman itu di mana sih? Wilayahnya seberapa sih? Areanya sampai di mana sih? Saya buka kitab Makkah Makkah fi asri ma qoblal Islam. Ini kitab resmi ditulis
oleh tim dari pemerintah Saudi Arabia, Al-Mamlakatus Saudiyah, Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah. Ini resmi. Lutfi Basori mesti melihat buku ini, melihat kitab ini. Kata kitab ini, Tuhamah itu menurut arti bahasa adalah wilayah atau daerah yang rendah. Ya, wilayah yang rendah. Dan Yaman itu adalah wilayah yang rendah. Yaitu wilayah yang terbentang sebelah Gunung Syarra sampai Hijaz. Jelas perbatasannya mulai dari gunung yang tertinggi di Jazirah Arab sampai ke Hijaz. Kemudian Hijaz itu adalah wilayah tersendiri yang bertetangga berbatasan dengan Najd dan Tuhamah. Kalau tadi disebutkan Tuhamah adalah Yaman, maka Hijaz adalah wilayah yang berbatasan dengan Tuhamah dan Najd. Sekarang ibu kota Saudi Arabia itu wilayah Najd. Artinya, Hijaz sama sekali tidak masuk wilayah Yaman. Maka ketika Lutfi Basori menyebutkan, oh benar Nabi Muhammad itu adalah Yamani, karena Yaman itu adalah wilayah yang melingkupi, maka itu salah total. Salah. Memang orang-orang Arab menyebutkan secara bahasa, kalau ada wilayah yang rendah di bawah permukaan laut, misalnya, itu disebut Tihamah atau Tuhamah. Maka orang Arab menyebut Tuhamatu Hijaz, Tuhamatu Yaman, dan lain-lainnya. Lagian saudara-saudara sekalian, kalau misalnya Lutfi Basori menyebutkan Makkah itu adalah wilayah Yaman, maka kita pertanyakan, atas dasar apa? Berdasarkan tafsir? Ya silakan tafsir-tafsir saja. Tapi ini kitab bisa dipertanggungjawabkan. Hijaz bukan Yaman. Memang Makkah adalah daerah yang rendah. Maka disebut Tuhamatu Hijaz. Tapi bukan berarti Tuhamatu atau Yaman. Inilah cara-cara Habib, cara-cara Ba'alawi mengklaim tetap mempertahankan kalau mereka adalah keturunan Rasulullah, dengan bangga-bangganya mensuci-sucikan dirinya karena menganggap Nabi Muhammad kakeknya adalah keturunan atau bangsa Yaman. Lagian Lutfi Basori juga harus melihat sejarah. Kalau Hijaz itu termasuk wilayah Yaman, mestinya dari dulu Makkah itu dalam kekuasaan Yaman. Tetapi kenapa mereka harus ingin merebut, menguasai Ka'bah di bawah pimpinannya yang ada bernama Abrohah itu? Itu artinya Makkah sama sekali tidak ada di bawah wilayah Yaman. Ayo, coba jelaskan kenapa? Kalau Hijaz itu masuk wilayah Yaman, kenapa harus merebut wilayahnya sendiri, harus merubah, harus merusak, harus menggempur Ka'bah? Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca sejarah, nama Makkah itu baru dikenal ya pada abad ke-5 Hijriah, di mana pendirinya ada tokoh pemula yang menyebut Makkah, yang membangun Makkah, yang memukulkan orang-orang untuk memelihara Ka'bah hingga sampai saat ini
itu bernama Qusay. Saudara sekalian, cerita Qusay ini sangat ajaib. Dia dulu dilahirkan Hisham. Mohon maaf, saya harus melihat. Pokoknya cerita, ketika Qusay diperintahkan ibunya untuk ke Makkah, karena dikasih tahu bahwa saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu itu ada hidup di sekitar Ka'bah. Memang saat Qusay datang ke Makkah, suasana atau secara politik wilayah itu dikuasai oleh Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Lalu ketika Qusay datang ke Makkah, salah seorang dari Bani Khuza'ah mengusir Qusay. Hai Qusay, kamu itu bukan keluarga kami, kamu bukan orang sini. Lebih baik kamu pulang saja ke sana. Maka pulanglah Qusay menemui ibunya. Lalu diceritakan oleh ibunya. Wahai anakku Qusay, kamu adalah, ada ceritanya, keturunannya orang-orang yang hidup di sekitar Ka'bah. Kamu adalah keturunan orang mulia. Maka kamu harus berjuang ke sana, kembali ke sana. Kuasai kembali wilayah di mana kakekmu dulu tinggal di sana. Maka Qusay pun balik lagi ke sana, lalu mengumpulkan, setelah dikasih tahu silsilahnya, Qusay bin Kilab, bin Lu'ay, bin Fihr, dan seterusnya. Setelah silsilah itu dibacakan kepada banyak orang, maka orang-orang yang punya nasab silsilah sampai sama dengan Qusay akhirnya bergabung, menyatu dengan Qusay, dan disitulah dimulai babak Makkah dengan nama Makkah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini di abad ke-5 Miladiyah. Wahai Ustadz, wahai Kiai Lutfi Basori, jangan kau bela Habib Yaman itu mati-matian sampai Anda percaya kalau Nabi Muhammad itu keturunan Yaman, Muhammad al-Yamani. Kenapa nggak sekalian menyebutkan surat al-Yamaniyah? Kenapa hanya surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Coba. Kalau berani Habib itu menyatakan Nabi Muhammad adalah Yamani, sebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat Yamaniyah. Sebut. Coba kalau berani. Tafsir mana yang menyatakan itu? Maka tafsir yang dibikin-bikin, yang dibaca oleh Lutfi Basori itu adalah tafsir-tafsir dugaan dan prasangka. Sesungguhnya Hijaz bukanlah Yaman. Maka Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah wa tuwfiya bil Madinah. Pada saudara-saudara saya, jangan lengah. Karena tipu daya Habib akan terus berjalan. Dan selawat-selawat itu akan terus didengungkan. Tanpa kita sadari, kita mengakui kalau Nabi Muhammad itu orang Yaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.